Assalamualaikum Dunsana. Mande Rubiah, Mande Rabiah, atau Mande Rubiah hanya penulisan dan penyebutannya saja yang berbeda, padahal maksudnya sama. Untuk selanjutnya dipakai saja Mande Rubiah. Dalam perjalanan riwayatnya, baik yang terdapat dalam kisah-kisah Ka'bah atau hikayat, maupun yang hidup di tengah-tengah masyarakat tradisi, khususnya di kalangan masyarakat tradisi pesisir pantai Sumatera Barat. Mande Rubiah adalah gelar kehormatan yang cukup terpandang untuk seorang wanita, seperti juga gelar Bundo Kandung bagi seorang raja atau pemimpin wanita di Minangkabau pada masa dahulu. Dalam versi Istana Baso Pagaruyung menoktahkan bahwa Putih Indo Jalito adalah Bundo Kandung yang sebenarnya. Namun dalam versi Damas Rayanya, Dara Jingga Ibu Aditya Warman adalah Bundo Kandung yang sebenarnya. Kemudian ada lagi versi Lunang yang mengklaim bahwa Mande Rubiah adalah Bundo Kandung yang sebenarnya. Versi Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu turut meramaikan bahwa keturunan putih mereka lah yang Bundo Kandung. Tapi versi ini dapat dibedakan dengan kalimat Nanai Atep Jambangan, Jambangan di Sungai Pagu. Dapat disimpulkan bahwa Bundo Kandung adalah personifikasi etnis sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan sulung atau yang dituakan dalam suatu suku di Minangkabau. Jadi Bundo Kandung adalah gelar, bukan personal orang. Sah-sah saja semuanya kalau begitu. Bahkan Rahma El Yunisiah dan Rohana Kudus juga mendapatkan gelar ini. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Mande Rubiah adalah personifikasi etnis, sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan sulung atau yang dituakan dalam suatu suku di Minangkabau. Dalam versi Lunang yang sekaligus merupakan gelar Ratu Kerajaan Minangkabau terakhir Lunang. Rumah Gadang Mande Rubiah memiliki hubungan dengan Kerajaan Pagaruyung. Sekitar tahun 1520 Masehi, Raja Perempuan Minangkabau, yaitu Bundo Kandung, beserta keluarga dan pengikutnya mengirap atau hijrah dari Pagaruyung ke Tanah Menang, Nagari Lunang. Gelar Bundo Kandung kemudian berganti menjadi Mande Rubiah. Nama-nama suku dan gelar raja dan ratu pun ikut berganti. Awal mulanya ialah pada Ka'bah Cinduamato. Di dalam Ka'bah Cinduamato, kedua orang tokoh utama, Rio Depati dan anaknya, Rio Agung Muda, disebut dengan nama Tiang Bungku, dan anaknya Imbang Jayo yang menyerang Pagaruyung. Karena keinginan Imbang Jayo untuk mempersunting anak tuanku Bagindo Rajo Mudo, adik Bundo Kandung, dari ranah Sekelawi yang telah bertunangan dengan dang tuanku, digagalkan oleh Cinduamato. Menurut A. Canago HR menuturkan bahwa Putih Panjang Rambut juga disebut dengan nama Putri Lindung Bulan. Ia menikah dengan Bujang Salamat dan lahirlah Raja Sri Mandul di dalam cerita Raja Muda. Sedangkan dalam Ka'bah Cinduamato disebut Putih Tuo dengan gelar Bundo Kandung. Seperti di dalam cerita Raja Muda, Putih Tuo juga menikah dengan Bujang Salamat yang dituturkan melalui cerita Kias Memanjat Pohon Nyor Gading. Sedangkan dalam cerita Payang Prahmata, Curito Poyang Perhamato, disebut Putih Panjang Rambut yang menikah dengan Hyang Indojati bergelar Anggun dan Cendai. Adiknya disebut Raja Megat yang menjadi raja muda di ranah Sekalawi.
Cerita Poyang Pengah Mato ataupun Kaba Cindo Mato dan cerita Raja Muda merupakan cerita yang mengisahkan mulai suramnya Wangsa Malayu atau Malayapura pada pertengahan abad ke-15. Namun di masa pemerintahan Putih Panjang Rambut masih berhasil dipatahkan suatu penyerbuan yang dilakukan bajak laut Cina yang memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok bajak laut lainnya yang berada di Kiulang, Pelabuhan Lama Palembang, yang waktu itu dipimpin Chen Su. Bajak laut Cina itu ditundukkan oleh tentara Cina sendiri atas permintaan para pembesar Palembang. Pemimpin tentara Cina waktu itu adalah Laksamana Chen Ho, seorang penganut Islam yang taat. Sekelompok bajak laut Cina menyingkir ke Pasemah dengan pasukannya. Sementara seorang pemimpinnya bersama putranya meninggalkan kawasan itu terus masuk ke ranah Sekalawi. Dari sini ia terus ke Ulu Rawas, tempat sebuah kerajaan kecil yang bernama Sungai Ngiang. Di sini pemimpin bajak laut Cina yang lari itu dikenal sebagai Rio Depati, Tiang Bungku. Sedangkan putranya Rio Agung dikenal sebagai Imbang Jayo. Dan di Sungai Ngiang pula lah Tiang Bungku dan Imbang Jayo tampil menggagalkan perampokan yang dipimpin Rio Jenang bersama kakaknya Rio Centang. Rio Jenang menyerah dan saat itu Tiang Bungku bersama putranya Imbang Jayo diminta oleh Raja Sungai Ngiang untuk menetap di negerinya. Bahkan Tiang Bungku diambil jadi menantunya, dinikahkan dengan putrinya bernama Putri Sabuni Burung Berkicau. Dari perkawinan ini lahirlah Putri Ratna Intan Pati Dewi. Di dalam Kaba Cindo Mato disebut Putri Ranit Jintan, sedangkan dalam cerita Raja Muda adalah putri dari Raja Muda sendiri dengan putri bungsu yang dilahirkan Putri Ratna Kuntumsari. Rio Agung di dalam Kaba Cindo Mato disebut Imbang Jaya, sedangkan di dalam cerita Raja Muda disebut Imbangan Jajar dari negeri Cempakasari. Rio Centang disebut Lalat Tuo atau si Jelatang Sirah. Di dalam Kaba Cindo Mato, Rio Jenang dan Rio Centang disebut Silang Kaneh.